Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS untuk mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan atau JST. Sebelum saya menjelaskan proyeknya, di sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mustika Handayani, NPM 23100104889. Untuk proyek ini saya menggunakan datasetnya yaitu dataset dari saham Bank BRI. Jadi untuk sel yang pertama ini atau pekan satunya mengupload datasetnya ke Google Colab, kemudian selanjutnya yang ini untuk mengubah format tanggal menjadi time series karena datanya kan time series. Kemudian divisualisasikannya menggunakan Matplotlib. Kenapa di sini ada import? Karena untuk visualisasi grafik dari data setnya, di sini saya menggunakan kolom height. Jadi untuk dataset saya itu ada beberapa kolom. Yang pertama ada open, high, low, close, dan volume. Jadi untuk kolom target punya saya itu pakai yang kolom high. Kemudian selanjutnya kode ini digunakan untuk mengecek pada dataset saya apakah ada bagian yang kosong di kolomnya. Kemudian ini hasil keluarannya nggak ada yang kosong dari kolomnya. Kemudian untuk pekan 2 itu masuk ke tahap pre-processing dan windowing. Yang pertama, untuk pekan 2 ini memastikan bahwa dataset sudah dalam urutan waktu karena merupakan data time series. Ini udah saya run terlebih dahulu. Kemudian di sini kode ini untuk mengetahui dari tahun berapa sampai tahun berapa dataset yang saya ambil. Jadi dataset saya itu kan saham Bank BRI, di mana itu datasetnya dari tahun 2003 sampai 2025 ini. Selanjutnya yaitu membagi, di sini saya bagi dua bagian untuk data training dan data testingnya. Jadi untuk data trainingnya itu dari sebelum tahun 2022, jadi 2003 sampai 2022 itu merupakan data training. Lanjut untuk data testingnya itu tahun 2023 sampai tahun 2025. Jadi data trainingnya ada sebanyak 4.761, kemudian untuk data testingnya ada sebanyak 494. Kemudian di sini itu untuk mengubah data harga pada kolom height-nya menjadi format 2 dimensi agar bisa diperoleh oleh model JST untuk training dan testingnya. Kemudian di sini untuk min-max scalar-nya itu ini output-nya contoh 5 data trainingnya setelah dinormalisasikan. Di situ saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar untuk mengubah nilai data ke dalam rentang 0 dan 1 aja. Kemudian kenapa normalisasi ini penting? Karena JST sangat sensitif terhadap skala datanya. Kemudian langkah terakhir pada tahap pekan 2 ini processing dan windowing itu yaitu menentukan window size-nya. Di sini saya menggunakan window size 10 yang dimana artinya model menggunakan 10 data sebelumnya untuk memprediksi satu nilai height berikutnya. Kemudian untuk hasil ininya, di mana X-trend-nya itu sebanyak 4.751 sampel dan setiap sampel itu berisi 10 fitur window size untuk memprediksi satu nilai height selanjutnya untuk tiap window. Masuk ke pekan 3 yaitu arsitektur JST. Di sini menggunakan Relu. Kemudian di sini membangun model JST-nya menggunakan sequential model dari TensorFlow keras. Di sini model memiliki input sebanyak 10 karena menyesuaikan dengan window size saya yaitu 10. Kemudian
Untuk modelnya itu terdiri dari 2 hidden layer, yang pertama yaitu 8 neuron, kemudian yang kedua ada 4 neuron, dengan aktivasinya yaitu ReLU, menggunakan aktivasi ReLU. Kemudian, kenapa ReLU? Karena lebih efektif untuk menangani pola nonlinear pada dataset saham yang fluktuatif. Kemudian output layernya terdiri dari 1 neuron dengan aktivasi linear karena output kan merupakan nilai yang kontinu. Kemudian berdasarkan ini kemudian tabel keluarannya 8 tadi itu merupakan itu hidden layer yang pertama, kemudian ada yang kedua 4, outputnya 1. Selanjutnya untuk berdasarkan hasil parameternya itu, total parameternya didapat sebanyak 129 parameter, di mana semuanya itu termasuk dalam trainable parameternya. Kemudian, di sini kan tadi 8 neuron, 4 neuron, dan 1 output layernya. Kemudian masuk ke pekan 4 yaitu proses trainingnya. Di sini saya pakai 100 epoch untuk men-training datanya, kemudian embeds-nya saya pakai 16. Kenapa 16? Karena kalau misalnya saya pakai 8 itu hasil grafiknya itu banyak overfitting. Jadi di sini saya pakai 16 untuk embeds-nya. Selanjutnya yaitu ini hasil grafiknya setelah melakukan 100 epoch. Setelah 100 epoch itu muncul hasil grafik mean square error-nya atau MSE-nya. Kemudian hasilnya didapat bahwa train loss-nya itu mengalami penurunan di awal yang sangat cepat, kemudian stabil pada nilai yang sangat kecil. Untuk yang validation loss-nya juga menurun, tapi sedikit lebih fluktuatif dibandingkan train loss-nya. Jadi ini masih bisa digunakan hasil grafiknya karena tidak terlalu overfitting parah. Kemudian secara keseluruhan itu tidak terlalu indikasi overfitting yang tinggi kan, karena jarak antara training loss dan validation loss-nya itu kecil, nggak cukup besar atau nggak overfitting parah. Kemudian masuk ke pekan 5 yaitu evaluasi dan hasil prediksinya. Di sini untuk memprediksi 5 data pertama dan 5 data prediksi 5 data pertama menggunakan model GST, kemudian data asli 5 diambil. Kemudian untuk hasil prediksinya itu rentannya 3.936 sampai 4.032. Kemudian data aslinya itu 3.965 dan 3.965 sampai 4.087. Yang menunjukkan bahwa hasil prediksinya ini cukup mendekati nilai aktual karena sedikit perbedaannya sedikit. Kemudian selanjutnya yaitu di sini nilai RMS-nya sebanyak 78,79 US dollar. RMS-nya nggak cukup tinggi. Kemudian ini hasil perbandingan saham asli dengan saham prediksi GST-nya. Ini dari grafik ini dilihat bahwa prediksinya itu atau garis yang merahnya itu mengikuti pola saham aslinya atau saham yang aktualnya cukup baik, meskipun ada sedikit selisih di beberapa titik itu nggak apa-apa karena nggak terlalu besar jaraknya, jadi masih bisa mengikuti harga saham yang aslinya atau yang aktualnya. Yang kemudian
Dan untuk kesimpulan dari, kode ini yang sudah saya kerjakan dari pekan 1 sampai pekan 5, kesimpulannya menurut saya, bahwa model JSTE yang saya bangun mampu memprediksi harga saham Bank BRI dengan cukup baik yang ditunjukkan dengan nilai RMSO-nya tadi sekitar 78,79 US dollar. Bahwa, prediksinya itu mengikuti pola data aktual juga berdasarkan, grafik ininya. Tapi ada beberapa kendala seperti sifat data sahamnya itu masih fluktuatif, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan berita pasar yang tidak dimasukkan dalam modelnya. Jadi kayak kurang gitu. Tapi secara keseluruhan ini, cukup layak digunakan untuk menganalisis tren harga saham berbasis data historis. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.